Baik Pak, sebelum kita memulai kegiatan wawancara, boleh Bapak memperkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih. Nama saya Novalinus Alfredo, itu nama lengkap. Ya. Saya di sini mungkin diambil sama siapa untuk namanya? Oktaviana, Octaviana dan Yeni Farida. Yeni Farida ini sebagai bisa dibilang narasumber lah gitu ya. Iya, Narasumber untuk kegiatan TS. UTS yang format kegiatannya ini bisa dibilang wawancara gitu ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi untuk itunya. Berhubungan dengan kurikulum sekarang, apa kurikulum yang digunakan pada SMK Budi Luhur ini pada saat ini Pak? Kalau untuk kurikulum di SMK Budi Luhur ini sendiri, kita itu sebenarnya menggunakan dua kurikulum untuk berbeda jenjang. Untuk yang kelas 11 dan kelas 12 itu pakai K13 revisi kurikulumnya. Dan sepertinya untuk kedepannya itu memang mau dihabiskan untuk ke dua angkatan itu saja. Jadi sampai yang sekarang ini kelas 11, nanti mereka kelas 12, lalu kelas 12 ini lulus begitu kan, sampai situ saja. Karena mulai di tahun kemarin itu, atau mulai di tahun ajaran yang semester baru ini kemarin, sudah ada mungkin istilahnya perubahan kurikulum. Ada kurikulum baru lagi yang digunakan kalau yang di SMK Budi Luhur itu sama jenjang terbarunya, sama anak kelas 10-nya. Itu namanya kurikulum penggerak. Kurikulum sekolah penggerak, kalau nggak salah saya namanya. Dan ini sebenarnya mungkin bisa dibilang kalau ditanya sudah sempurna, masih belum terlalu jadi begitu istilahnya. Tetapi ya itu tadi perbedaan kurikulum. Ada dua. Iya, Pak. Baik Pak, model kurikulum seperti apa yang digunakan saat ini? Kalau yang modelnya itu tadi, yang kelas 11 dan 12 itu K13 revisi, yang kelas 10 itu adalah kurikulum sekolah penggerak namanya. Isi dari kurikulumnya seperti apa, yang model struktur dan outputnya seperti apa Pak? Mungkin saya jelaskan untuk yang kelas 11 dan 12 dulu ya. Kalau yang K13 revisi itu kan memang sudah ada sejak 2000 berapa ya, 2014, 2015 begitu penerapan K13-nya, dan itu sedikit-sedikit selalu diubah dan disempurnakan dari pusat sana. Jadi dia itu pada dasarnya sebenarnya modifikasi dari kurikulum SMA, tetapi ditambah apa ya istilahnya, karena kan ada sedikit perbedaan dari kurikulum SMA dan SMK, sedikit ditambah untuk kalau di SMA di SMK ini kan ada yang namanya mata pelajaran jurusan, mata pelajaran produktif begitu kan. Nah, di luar dari mungkin mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika dan lain-lainnya gitu kan. Ditambah mata pelajaran produktif. Kalau misalnya di jurusan tempat saya mengajar sendiri, jurusan TKJ itu kan berarti ada mata pelajaran yang menyangkut hal itu, misalnya seperti sistem komputer, lalu administrasi jaringan, dan misalnya mikrotik dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kira-kira strukturnya seperti itu. Untuk pembelajarannya, kalau untuk kurikulum K13 revisi itu kurang lebih seperti SMA. Hanya saja jika memang ada jam pembelajaran produktif, dan biasanya itu porsinya itu lebih banyak daripada mata pelajaran umum. Jadi kalau kita lihat misalnya di SMA mungkin kan karena tidak ada mata pelajaran produktif, matematika itu mungkin bisa beberapa kali seminggu gitu kan. Kalau di SMK yang lebih banyaknya itu ya mata pelajaran jurusannya, misalnya seperti belajar jaringan, mikrotik, perakitan, instalasi dan segala macam, dan itu pembelajarannya bisa di kelas, bisa di tempat seperti ini, di lab, bisa praktek juga gitu. Dan yang membedakan yang lainnya tentunya ada, kalau di SMK itu ada yang namanya PKL, praktek kerja lapangan namanya. Jadi itu kita memang menurunkan siswa, atau istilahnya siswa kita yang PKL itu diturunkan ke lapangan. Istilahnya ke lapangan itu berarti dengan berbagai macam industri atau dunia kerja yang kerjasama dengan kita. Nah,
Bedanya mungkin dengan kurikulum yang satunya lagi, karena ini kurikulum baru, kurikulum sekolah penggerak itu memang dirilis kemarin waktu Juli kalau nggak salah saya, pokoknya begitu tahun ajaran baru. Bedanya itu karena ini baru diterapkan di kelas 10 sebenarnya, dia itu lebih banyak ke mata pelajaran produktifnya itu lebih banyak ke mata pelajaran yang berbasis proyek, atau istilahnya berbasis proyek yang memang disasar itu atau diterapkan itu bukan berdasarkan misalnya seperti ini mata pelajaran ini 3 jam dari jam 9 sampai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Tidak seperti itu, tetapi diterapkan itu memang misalnya kita ambil slot waktu 1 hari. Misalnya kemarin yang udah kita sedikit coba untuk terapkan itu adalah melakukan produksi makanan kerupuk basah. Itu untuk jurusan pemasaran kita coba terapkan, dan itu saya rasa relatif berhasil juga karena kita memang sistemnya itu menyiapkan ruangan, lalu menyiapkan peserta didiknya, menyiapkan alat-alatnya. Pokoknya seharian itu kerjanya ya mengolah dari bahan mentah, dari ikan, digiling segala macam sampai jadi kerupuk basah yang jadi. Nah, sistem pembelajarannya lebih ke seperti itu sekarang, dan ekspektasi kita ke depan juga semakin banyak mata pelajaran lain yang akan seperti itu. Bagaimana implementasi kurikulum K13 di SMK, Pak? Kurikulum K13 di SMK itu setelah beberapa tahun ini, maksudnya sebenarnya saya ini juga masih relatif baru mengajar di sini, masih di bawah 3 tahun begitu kan. Kalau implementasi sejauh ini sebenarnya baik-baik aja, maksudnya bisa menghasilkan output yang ya oke lah gitu kan. Hanya saja mungkin kenapa kurikulum ini kedepannya akan diganti sama kurikulum sekolah penggerak gitu. Mungkin untuk istilahnya membedakan atau mendiferensiasi lah istilahnya metode pembelajaran yang ada di SMA dan di SMK. Karena bisa dibilang kalau K13 ini kalau untuk tetap diterapkan di SMA itu tidak masalah. Maksudnya standar pembelajarannya juga udah oke, hasil yang didapat juga efektif begitu. Tetapi kalau untuk di SMK itu agak sedikit miss, karena yang dikejar di SMK ini kan adalah memang praktek, mereka belajar kerja pada intinya, yang memang dikejar-kejar sama gurunya itu belajar kerja, karena tujuan utama mereka setelah lulus SMK itu mungkin ada juga yang melanjutkan ke jenjang kuliah segala macamnya. Nah, tapi yang mereka sasar adalah untuk dapat skill langsung yang bisa benar-benar langsung dipakai untuk saat kerja. Nah, jadi saya rasa perubahan kurikulum dari K13 itu saya rasa wajar. Memang kalau masih diterapkan ya masih efektif saja. Tapi perubahan yang baru ini juga kita merasa juga itu memang diperlukan. Istilahnya seperti itu. Baik Pak, apa kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum K13 saat ini? Kendalanya ini sendiri, kalau mungkin dari segi ini ya, Anda berdua ini udah ada PKL ke sekolah belum? Belum Pak, ini baru pertama. Oh, ini baru mau. Mungkin setelah ini kali ya. Iya. Kalau dari STKIP itu pernah dapat ke SMK? Kalau Ke SMK misalnya SMK 1 atau Muhammadiyah atau gimana? belum Pak, kalau komputer, maksudnya jurusan komputer ini kan harusnya ke sekolah-sekolahan, maksudnya termasuk SMK atau ke bidang lainnya kayak gitu. Nah, mungkin gimana tadi soal kendalanya ya? Iya. Kendalanya itu bisa dibilang adalah kalau yang saya rasakan sendiri sebagai orang yang mengajar langsung itu adalah jamnya. Jadi istilahnya kurikulum K13 revisi ini kan dia itu ya itu tadi pada dasarnya itu adalah kurikulum SMA yang mata pelajarannya ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain.
ditambah lagi sama mata pelajaran produktif. Maksudnya ya kalau kita perhatikan aja di SMA gitu kan, yang sebegitu aja mungkin ada yang bilang barang itu nggak efektif gitu loh. Bahkan kesannya kayak siswa masuk jam 7 pulang jam setengah 2 gitu kan, dan belajarnya matematika, bahasa Inggris segala macam banyak gitu. Nah mungkin bisa dibayangkan kalau di SMK sudah segitu, ditambah lagi yang produktif gitu loh, mata pelajaran produktif, mata pelajaran jurusan lah istilahnya, ditambah lagi yang seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita memang benar-benar mau menerapkan yang full, itu anak-anak bisa pulangnya itu bisa sampai jam 3, jam 4 gitu kan. Dan saya juga rasakan sendiri di kelas, mungkin kita lah merasakan begitu kan, ibaratnya kalau belajar atau kuliah itu udah semakin siang itu udah semakin capek, ngantuk, bosan segala macam gitu kan. Nah, jadi saya rasa apalagi karena mungkin istilahnya jam prakteknya ini nyelip di antara jam-jam mata pelajaran yang berada di kelas gitu kan. Misalnya hari Senin gitu kan, pagi upacara dulu, lalu ada nyelip misalnya bahasa Inggris 2 jam pelajaran gitu kan. Setelah itu misalnya ada mata pelajaran perakitan komputer, dapatlah misalnya 3 jam dari jam 9 sampai jam 11. Setelah perakitan itu selesai, bahkan ada yang belum selesai gitu kan, karena kan kemampuan beda-beda, ada yang memang pandai, ada yang memang belum pandai gitu. Tapi jam tersebut ya harus dipotong karena memang di jadwal sudah selesai. Setelah itu masuk pelajaran matematika gitu kan misalnya. Nah, jadi mungkin ibaratnya otak siswa itu sudah diperas di situ istilahnya. Jadi saat masuk yang makin siang, apalagi kalau siangnya matematika begitu kan, itu sudah blank, sudah pusing duluan gitu. Jadi mungkin ketidakefektifannya ada di situ yang saya rasa kalau diterapkan di SMK Budi Luhur ini dulunya gitu. Baik Pak, bagaimana proses evaluasi peserta didik dalam kurikulum K13? Proses evaluasi ini dalam hal apa maksudnya? Atau apakah seperti ulangannya atau bentuk tesnya? Dalam proses pelajaran seperti itu Pak. Oh ya, kalau di K13 itu sebenarnya mungkin proses evaluasinya memang masih berdasarkan nilai, masih cukup berdasarkan nilai. Tetapi ya itu tadi, kita sebenarnya nggak bisa juga mengukur hanya dari sebatas angka. Karena itu tadi, mereka itu kita utamakan belajar praktek. Kalau misalnya hari-harinya belajar praktek, tetapi begitu misalnya tiba ulangan umum seperti kemarin, yang keluar adalah soal teori pilihan ganda. Sebenarnya mereka bisa mengerjakannya kalau dipraktekkan, tetapi karena dia bentuknya soal, mereka jadi nggak familiar, jadi mungkin agak tidak terlalu balance. Maka akhirnya di sekolah itu kita terapkan sistem penilaiannya itu 30-70. 30%-nya itu nilai pengetahuan, artinya nilai pengetahuan itu yang diambil dari pembelajaran sehari-hari, ulangan umum, ulangan mid semester, dan ditambah lagi yang seperti kemarin itu ulangan akhir semester. Itu kategorinya kita kategorikan 30%. Yang 70%-nya itu adalah nilai praktek. Jadi selama 1 semester ini mereka praktek, itu ada nilainya, performa mereka diukur, praktek 1, praktek 2, praktek 3 segala macam, itu diakumulasikan, dapat totalnya 70%-nya itu. Jadi kalau performa mereka memang nggak bagus di ulangan misalnya, matematikanya cuma mampu dapat 40 gitu kan, tetapi bisa ditutupi dengan nilai praktek dari mata pelajaran produktif gitu. Jadi mungkin itu salah satu bisa dibilang salah satu teknik atau salah satu trik kita supaya kita bisa memberikan nilai tinggi begitu dengan kepada siswa, dengan nilai tinggi tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nggak istilahnya nilai tinggi itu memang hasil dari, kalau di guru itu kan ada sistem dongkrak gitu kan istilahnya, ditambah nilai perilaku segala macam atau nilai kasihan gitu lah. Nah, kita
kan lebih nggak enak lagi ngasih nilai yang seperti itu. Jadi ya kita gunakan sistem yang seperti tadi itu. Jadi anak SMK itu kalau memang dia di sini, dia itu prakteknya aktif, nggak ada masalah segala macam, praktek dia ikut terus, bisa menyelesaikan apa yang diinstruksikan praktek, udah bisa tinggi gitu. Terutama nilai mata pelajaran produktif gitu. Jadi seperti itu sistem evaluasinya. Baik Pak, apa pendapat Bapak terkait dengan kurikulum 2022? Kurikulum 2022 ini yang saya maksud tadi ya, apakah yang kaitan yang Merdeka Belajar segala macam itu? Kurikulum 22 tuh kurikulum yang sejenis kurikulum baru Pak. Kurikulum baru ini memang apakah akan diterapkan juga di SMK atau bagaimana? Iya, kalau dari segi penglihatan atau segi penilaian Pak, itu kurikulum 22 ini akan diterapkan nanti Pak sebagai pengganti kurikulum K13. Sebagai K13. Ini kan kalau di SMK ini kan yang kurikulum yang dipakai di kelas 10 itu tadi seperti yang saya bilang, kurikulum sekolah penggerak kan. Apakah dia beda nama dengan itu atau sebenarnya dia mengacu yang itu gitu? Itulah yang disebut 2022 gitu ya? Iya Pak, seperti mengacu ke situ Pak. Oh ya. Kalau saya sendiri, saya memang belum bisa lihat secara penuhnya bagaimana. Karena ternyata kemarin itu juga belum langsung diterapkan ketiga jenjang sekaligus yang masuk akal gitu kan. Nggak mungkin mereka merubah kurikulum saat anak itu kelas 3 lalu diganti gitu. Biasanya saat sudah lulus, adik kelasnya yang baru pakai kurikulum baru. Jadi kita belum bisa lihat secara penuhnya seperti apa. Karena yang baru kami terapkan itu hanya di kelas 10, yang metode pembelajaran berbasis proyek gitu. Sebenarnya dia mirip saja seperti pembelajaran yang kami lakukan sehari-hari di sini. Kami juga istilahnya sering melakukan, misalnya kalau memang ada praktek yang bisa dibilang cukup panjang dan besar begitu kan instruksinya, itu kan nggak mungkin selesai hanya misalnya 1-2 jam. Apalagi kalau sekelas masuk ke laptop semua ngerjakan, mungkin misalnya jurusan akuntansi gitu kan, ngerjakan pembukuan itu kan sejam 2 jam nggak mungkin selesai. Itu juga biasanya kita izin sama guru mata pelajaran lain dulu, oh Bu bisa ambil jam nggak, mungkin sampai siang atau sampai pulang aja sekalian. Jadi mereka bisa ngerjakan mungkin dari jam 9 sampai pulang. Jadi prakteknya beres. Nah, di kurikulum baru ini yang saya lihat pembelajaran berbasis proyek itu ya seperti itu. Hanya saja ada beberapa sistem, dan itu saya juga lihat tergantung sekolahnya menerapkan. Itu metode pembelajaran sistem blok jadwalnya. Jadi misalnya bloknya itu blok mingguan. Kemarin kami juga udah sempat ngerapatkan nyusun jadwal yang seperti itu, tapi belum bisa kita lihat efektif enggaknya karena memang masih tatap muka terbatas. Jadi sistemnya itu misalnya 1 minggu itu pembelajaran mata pelajaran normatif adaptif semua, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika gitu. 1 minggu full. Minggu berikutnya baru diterapkan mata pelajaran praktek produktif ya, seperti praktek jurusan masing-masing, akuntansi, perkantoran. Kalau jurusan pertanian ya berarti seminggu full mereka di kebun praktek sana gitu, menerapkan seperti itu. Tetapi ya balik lagi, efektif enggaknya ya juga tergantung keadaan sekolah masing-masing, karena bergantung sama jadwal gurunya masing-masing juga. Karena kan kalau di Budi Luhur sini kami rata-rata di luar ini juga mungkin ada yang ngajar di tempat lain juga, ada yang punya kerjaan lain juga, termasuk saya juga di luar ngajar ini saya juga ada kerjaan lain gitu. Jadi untuk mencocokkan jadwalnya itu agak sulit kalau memang jadwal gurunya memang sudah padat, kecuali kalau memang istilahnya itu di sekolah negeri mungkin, karena gurunya rata-rata PNS dan ditempatkan di situ gitu kan. Nah kalau seperti itu mungkin lebih gampang penerapannya. Baik Pak, apa
harapan Bapak dengan akan adanya kurikulum 22 nanti? Eh, 22 nanti. Harapan saya sendiri untuk di kurikulum baru ini, mungkin kalau secara ini ya, secara apa istilahnya, secara struktur, saya berharap ini bisa lebih efektif. Karena ya itu tadi, saya belum bisa lihat gambaran besarnya karena memang kelas 2 dan kelas 3 belum ada. Jadi kami hanya kemarin baru merombak dan menyusun kelas 1 saja. Dan itu juga bahkan kendala kami kemarin, format rapornya belum ada. Makanya kelas 2, kelas 3 sudah ada, masih pakai rapor yang kemarin. Kelas 1 ini masih nunggu istilahnya dari sana karena ternyata format rapornya belum jadi. Jadi saya rasa harapan saya jika memang ini mau diterapkan, setidaknya rampungkan dulu lah, selesaikan dulu, sehingga implementasinya itu bukan istilahnya seperti kelabakan gitu. Ternyata yang barang yang mau diterapkan itu ternyata dari pusat sana belum jadi. Nah, kita yang di bawah sini kan yang maksudnya berhadapan dengan siswa yang nggak enak. Kita mau bilang gimana kalau misalnya nilai ini kan udah ada, tetapi format rapornya beda, pengolahannya beda. Kita mau ngolah juga belum bisa, sementara beberapa hari lagi kan udah mau memasuki libur Natal gitu kan, libur Natal tahun baru. Masa kita mesti bilang ke siswanya, oh ini format rapor dari pusat belum jadi gitu. Lalu mereka terima rapornya ditunda, akhirnya jadi awal tahun gitu. Sedangkan kakak kelasnya udah terima rapor gitu. Kalau begitu kan kesannya nggak enak gitu. Nah, ditambah lagi mungkin kalau untuk di kelas 10 ini yang mungkin sedikit jadi hambatan buat saya juga, buat kami lah istilahnya guru-guru produktif ini, mata pelajarannya juga masih belum jadi. Atau istilahnya apa ya, yang dulunya itu memang di K13-nya itu ada mata pelajaran yang fix, misalnya seperti pemrograman dasar, simulasi digital, sistem komputer dan lain-lain. Sekarang itu benar-benar disatukan, dia jadi dasar-dasar kejuruan. Dan yang jadi kendalanya adalah siswa belum dapat buku paketnya, karena sepertinya memang belum diproduksi. Semoga semester depan atau tahun depan sudah ada. Lalu ada juga metode-metode baru yang kami guru-guru juga memang masih pelajari. Misalnya yang namanya itu, kalau di K13 itu mereka kan pakai KD begitu kan, kompetensi dasar dan lain-lain. Di kurikulum baru itu udah nggak ada. Itu diganti dengan yang namanya ATP, analisis tujuan pembelajaran, lalu diganti lagi dengan yang namanya elemen, lalu diganti lagi dengan yang namanya capaian pembelajaran. Dan itu kemarin saya sempat ikut seminarnya selama kurang lebih 10 hari begitu, dan itu pengolahannya memang ada sesuatu yang beda dan ada sesuatu yang mirip juga dengan K13, tetapi pada dasarnya itu berbeda. Nah, jadi sistem perhitungan kita juga mesti belajar hal yang benar-benar baru lagi. Dan saya rasa kalau memang barang ini mau diterapkan, terapkanlah secara permanen dan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jangan ibaratnya seperti untuk 2-3 angkatan saja. Nah, jadi untuk guru yang mengajar juga supaya nggak kelabakan begitu, supaya bisa membangun sistem sendiri untuk penilaian siswanya. Karena yang dikatakan Pak Menteri ini soal merdeka belajar begitu kan, katanya itu benar-benar segala sesuatu yang di luar dari mungkin sistem yang disusun di pusat itu benar-benar diserahkan ke sekolah. Jadi kita yang bikin ATP sendiri dengan kerangka yang memang dikasih, mungkin hanya garis besarnya saja begitu yang dikasih. Kita yang bikin ATP sendiri, analisis tujuan pembelajaran, kita yang bikin elemennya, kita yang bikin capaiannya, dengan maksud supaya semua itu bisa menyesuaikan dengan keadaan peserta didik, keadaan sekolah yang seperti apa, supaya nggak terpusat, kita nggak pakai standar dari Jakarta dengan maksud semua itu. Cuman ya saya pikir oke, itu bagus, itu bisa memberi kebebasan buat kita untuk
mengajar dengan menyesuaikan mungkin keadaan di Sintang ini seperti apa gitu kan. Tetapi ya mungkin untuk di awal ya itu tadi bisa dibilang sebagai kendala yang dihadapinya. Kita menyusunnya juga jujur masih agak bingung juga gitu. Karena ini baru pertama kali, kita belum punya referensi. Nah, mungkin seperti itu aja. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, terima kasih juga. Ucapkan terima kasih.